merasa sangat terhormat in the sensation with our great senior professor dan dihadiri oleh jumlah guru-guru kita dari PB dan ada tahanan juga di belakang. Saya serasa kenal dengan Pak Beliau. Thanks to the organizer for giving me this opportunity. Topik saya seperti yang terlihat adalah non-canonical spirituality. Namun sebelum saya masuk ke situ, nanti saya mau tunjukkan sedikit yang ini semacam apresiasi saya kepada persilaban. Saya pernah dibimbing oleh persilaban 3 bulan tahun 95, magang penelitian National IP, dan dari situ saya kira saya dapat semacam semangat untuk menggeluti untuk di bidang fisika teori. Oleh persilaban saya disarankan bahwa kalau pulang ke Makassar minta izin dari sana datang ke IPB, saya bimbing S2, S3 yang mungkin kemana gitu. Saya sangat senang. Ketika itu saya pulang ke Makassar, saya ada undangan seleksi beasiswa Australia. Saya kirim surat ke persilaban bahwa saya kelihatannya diundang di sini. Dia mengatakan oke, lanjut saja, good luck. Jadi semangat vertical physics itu ada. Saya kemudian semacam end up di condensed matter vertical physics doing computation. Karena pernah berinteraksi dengan beliau, tentu saja saya masih punya keinginan untuk masuk ke fundamental. Saya ada Pak Yusuf di sini, ada bangsawan, ada senior saya yang ini kalau tahun lalu, Pak Erwin, juga ada mahasiswa di sini yang sama saya sekarang doing particle physics. Jadi komunitas ini saya kira meskipun kecil seperti yang sempat saya singgung tadi, kita proud of. Karena dalam list yang dirilis oleh IPI, orang fisika itu pemilik hak indeks paling besar. Ada hal di sana. Jadi ini sesuatu yang fisika teori atau komunitas fisika bisa memberi inspirasi pada Indonesia. Tadi waktu bincang-bincang ini untuk orang muda ya, teman-teman. Bagaimana nation ini dibangun? Perannya fisika teori, perannya komunitas fisika. Abdul Salam itu membangun SCTP untuk akselerasi bagaimana negara berkembang itu bisa menyusul negara. Dalam sejarah Indonesia, ketika orang bercerita tentang Indonesia merdeka, itu sentralnya pasti Soekarno dan Hatta. Tetapi sebelumnya kan peristiwa di Bali sebelumnya, bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sebelumnya ada Manhattan Project, ada surat Einstein ke Franklin Roosevelt. Itu semua peran fisika itu. Nah, kalau Indonesia ini mau maju, ini komunitas yang kecil ini harus semakin menginspirasi. Bagaimana caranya? Ya, kita bekerja keras untuk paling tidak, saya kira kalau fisika teori tidak menunjukkan kontribusinya, maka begini-begini saja ini Indonesia. Itu semacam mengawali talk ini. Kemudian saya masuk dalam presentasi saya, jadi tentang non-canonical spirituality. Ini bagian dari condensed matter. Jadi, ya, bagian dari condensed matter. Jadi tepatnya bahan magnetik. Ini dia punya outline. Saya akan mulai dari sedikit pendahuluan terkait dengan ini, bahwa kita tahu bahwa kan
bahan-bahan magnetik itu ini digolongkan dengan elektromagnet. Tapi sentral dari semua itu karena ada partikel bermuatan listrik yang namanya elektron yang setia mengitari inti dan dia punya angular momentum baik orbit atau maupun spin. Nah ini atom ini nanti menjadi bak tersusun dalam kondensator, dia kemudian katakan dalam bentuk kristal ya pada posisi ini. Nah spin tadi itu di atom-atom yang ada di situ kita kasih degrees of freedom spin, 2 kilo spin. Nah ada fenomena magnetik namanya spontaneous magnetization yang terkait dengan kerusakan simetri. Kalau ini diinginkan tiba-tiba dia menjadi magnet pada temperatur di bawah suhu. Nah orang fisika tentu saja melihat fenomena ini bertanya apa penyebabnya. Selalu fisika begitu, causality, asking the answer of why. Nah ternyata ini muridnya Mitwa ini memperkenalkan model sederhana bahwa ada pada visi tadi itu ada besaran physical quantity constant dan dia berinteraksi dituliskanlah energi atau Hamiltonian. Nah ini menarik ini kalau tadi Prof. Silaban menuliskan Lagrange yang ini paling saja dengan Hamiltonian transformasi. Esensinya adalah kalau kita bisa menemukan suatu fungsi yang membangun semua energi, sebenarnya secara teori fisik semua kuantitas fisik bisa diekstrak dari situ. Itu luar biasa. Itu formulasi orang fisika itu. Maka di dalam model magnetik tadi dibangun seperti mulai dari Hamiltonian bahwa energi yang ada di dalam bahan magnet itu diwakili oleh kuantitas yang berinteraksi namanya spin. Itu sukses ini dijelaskan any physical quantity can be derived dan bisa menjelaskan tadi spontaneous magnetization atau kerusakan simetri. Nah, apa yang membangun ini ternyata ada 3 ingredientnya. There are 3 ingredients in this kind of Hamiltonian: spin, lattice structure, and coupling. Ini kalau dibuat dalam teori medan kontinu langsung saja dia bukan diskrit seperti ini, tetapi ada suatu medan kemudian turunan terhadap kita paham itu dalam quantum teori. Jadi ini general, ini sangat istilahnya kalau di dalam bukunya siapa namanya itu Michael Hart menempatkan Newton sebagai orang kedua sedangkan Muhammad, luar biasa itu Newton gitu kan, dari mekanik, dari sukses membangun tapi oleh Lagrange dan Hamiltonian merumuskan ulang mekanika dengan Lagrange. Kemudian kita bisa enak menggunakan itu mekanika mampu menjelaskan banyak hal. Nah tadi ada tiga apa namanya itu, ini yang dikerja orang di kondensator. Jadi mengubah tadi trikan of ingredient itu symmetry spin bisa itu bisa ini yang clock ini bisa octahedral, bisa potri, macam-macam. Tentu saja mobil kita bisa membangun any kind of symmetry yang tadi Prof. Silaban sempat singgung. Lalu kemudian coupling interaksinya bisa juga diubah macam-macam dari lattice structure. Nah ini varian-varian ini membuat bisa kita bangun ratusan bahkan ribuan model yang kemudian kita analisis, kita laporkan. Lalu orang yang bekerja di eksperimen dia lihat mana eksperimen yang mungkin cocok. Orang eksperimen suka sekali ngintip-ngintip itu karena mereka juga perlu semacam legitimasi dari eksperimen yang dilakukan. Kalau ada hasil-hasil yang cocok langsung bisa direspon. Nah, apa itu stimulus? Dia ini non konvensional kind of magnetic. Bagaimana masalahnya? Fenomenanya kalau ini pada temperatur tinggi namanya dia bersifat paramagnetik, tidak ada orientasi, tidak ada common magnetization, bukan bahan. Kalau didinginkan dia tetap juga begitu. Tetapi yang didatangi pada temperatur tinggi dan temperatur rendah, ini kalau dipotret 1000 kali dia berubah dalam artian memberi potret yang tidak frozen. Ini yang frozen.
beku dia dalam keadaan random. Jadi istilahnya temporally order phase untuk membedakan dia ferromagnetic, spatially order phase. Itulah yang dimaksud dengan stimulus. Jadi ada unsur jenis interaksi tadi itu yang random. Fenomena yang lain yang di dalam penelitian eksperimen ini ada namanya aging fenomena, rejuvenation. Ini menjadi mudah kembali. Kalau ada orang yang mudah saja terus itu luar biasa. Dan saya kira ada bagian-bagian yang terkait dengan mind kita bisa mungkin elaborasi atau latih demikian kita bisa siap. Itu tadi tentang eksperimen. Nah, ditemukan lagi bahwa ada dua unsur dasar yang kemudian melahirkan fenomena stimulus. Apa itu? Ini frustration dan randomness. Frustration maksudnya kalau kita kasih ini berinteraksi ferromagnetik yang bergaris tebal ini, maka itu akan cenderung untuk searah. Sebaliknya kalau dia hampir tidak searah. Nah, kalau sudah mulai bercampur, di situ dia akan frustrasi. Misalnya ini kan sampai ferromagnetik ini akan searah, tapi pas ini juga ini searah. Jadi tapi pas dia di sini, tentu saja dia mau searah dengan ini, tapi akhirnya frustrasi. Itu yang dimaksud dengan itu. Nah, di sini terlihat struktur materinya. Kalau kristal bercampur antara magnet dan antiferromagnetik, 2 dimensi, 3 dimensi. Dan ada Edward dan Per Anderson. Ini Anderson particle physics orang yang juga bekerja di konvensional. Nah, kemudian apa yang saya sebutkan sebagai mekanika stimulus, bahwa sifat randomnya itu tidak terkait dengan random di dalam segi interaksi. Tidak ada campuran antara ferromagnetik dan antiferromagnetik. Ya, semuanya antiferromagnetik. Randomnya itu terletak pada jumlah tetangganya. Dan ini murni kolaborasi dari ketika saya selesai PhD, saya datang menjadi semacam peneliti di SSM, Center for Surface Structure di Australia itu. Dan saya di host sama orang yang bekerja di PCD, dan dia punya superkomputer. Dan ada satu paper yang murni saya bekerja sama dengan beliau dan ide awalnya itu dari saya, dan ternyata kemudian melahirkan apa yang ini pertama ini mekanika stimulus, bahwa sifat randomnya itu ditentukan oleh irregularity number of connections di dalam kristal. Nah, tentu saja ini dari ini scalability network. Kemarin ada orang cerita tentang Riche sebagai implikasi daripada kapitalisme. Ternyata kalau ini terkait dengan ini sebenarnya dua ingredient utamanya, yaitu preferential attachment dan growing. Jadi kita bisa meredam dampak negatif dari kapitalisme itu kalau kita bisa memberi muatan ideologis pada growth dan preferential attachment di dalam pembangunan ekonomi. Dan ini menarik sebenarnya. Lalu apa motivasinya? Studi tentang stimulus dimulai dari 1960, sudah 40 tahun sampai sekarang. Ini banyak orang menulis tentang karena stimulus, kemudian kita datang dan kemudian tadi itu. Sehingga kita punya motivasi membangun, belajar, mempelajari semua itu mapping ini simetri dari spin untuk kita bikin petanya juga gitu. Apa dia punya keuntungan? Itu tadi kulit antiferromagnetik. Kalau kulit antiferromagnetik kita mau bikin stimulus, kita bikin tumpukan, barangkali kita bisa menghasilkan suatu material stimulus yang murah. Itu dia punya. Dan stimulus adalah kandidat daripada apa yang disebut dengan giant magnetosystem. Dapat model tahun berapa? Nah, ini cerita tentang scalability network. Saya tidak akan banyak cerita di sini. Menarik terkait dengan ini tadi kan. Two ingredients of daripada membangun scalability network. Ceritanya begini, scalability network kalau ada dua perusahaan di sini, perusahaan yang baru itu akan cenderung akan menjalin kolaborasi
dengan yang sudah lebih eksis di sini. Demikian juga, itu yang dimaksud dengan preferential standardization. Nanti akan lagi datang node nomor 6. Pada ujungnya nanti akan terbuat ditemukan node-node yang sangat populer di situ. Katakanlah pemain dalam bidang ekonomi yang sangat besar, giant. Dan itu akan melahirkan masyarakat yang richer. Nah, kalau sedikit kita ada anti-mainstream di sini, ini saja inginnya jangan begitu, mungkin kita akan bukan suatu society yang relatif lebih sejahtera. Ini salah satu dampak orang yang belajar di sekitar network, the so-called scale network. Tapi scale network dalam kaitannya dengan mengembangkan stimulasi yang ini itu menjadi tidak bisa karena bagaimana kita. Nah, itu sebabnya kemudian pada studi berikutnya kami belajar di semacam kuasi regulatif. Nah, ini terkait bagaimana mengkarakterisasi stimulus. Misalnya kita punya ini dalam komputasi tentunya. Tadi disampaikan pada awal bahwa karakteristik stimulus itu adalah proses tentang temporal order phase. Bagaimana caranya kalau kita ambil potretnya 1000 kali, the same picture will appear. Nah, bagaimana cara mengkarakterisasi secara komputasi? Kita duplikat ini sistem, dibuat replika. Jadi kalau ada Monte Carlo, ini jalan, ini juga jalan, sama dia punya realisasi daripada distribusi kerandoman. Pada saat tertentu kemudian di overlap. Ini ceritanya begini. Tentu saja kalau dia proses itu akan memberikan nilai yang finite. Ini karena relatif gerakannya proses. Yaitulah order parameter daripada spin glass. Nah, studi yang selama ini kami lakukan dalam kaitannya dengan non-canonical spin glass itu baru tahap awal, baru bercerita tentang ada atau tidak ada kalau simetri tertentu. Lanjutannya tentu saja melakukan pendekatan lain ya untuk kemudian membuktikan keberadaan itu. Dan ini Monte Carlo yang kita semua sudah tahu. Dan tunjukkan saja hasilnya di random network ternyata juga ada laporkan. Ini hasil saya ini dengan pas juga bersama dengan Pak Freddy dengan satu orang PhD. Ini presentasi di Boston 2014 dan masuk di OP. Nah, ini kemudian dia kita kali ini. Jadi kelihatan bahwa penelitian ini masih baru menempuh ya di compensation. Saya sudah menghubungi teman yang ada di luar bahwa perlu kolaborasi yang begini untuk menunjukkan establishment daripada apa yang kami modelkan sebut sebagai non-canonical stimulus. CCP conference tahun lalu di Paris, really before I take this and I present this kind of thing dalam model yang polyhedral symmetry. Tadi yang saya bilang bahwa variasi sangat banyak. Ini saya laporkan di conference dan ada indikasi tentang keberadaan stimulus. Jadi mulai maju penelitiannya dari isi ada kemudian masuk posisi simetri 3 tidak ada untuk kuasi lapis 2 dimensi dan 3 dimensi. Tapi karena discrete simetri itu penting di dalam keberadaan stimulus, maka kita coba di tadi yang ada di sini polyhedral simetri dan itu ditunjukkan. Ini akan masih dalam sementara dikerjakan. Saya kira tidak bisa untuk sesuatu yang kontributif bagi KDM. Terima kasih. Orang yang bekerja di sini adalah sejumlah nama, kawan-kawan. Saya pernah juga mengatakan orang yang lain ada satu dari Boston University. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan komentar kita apresiasi. Terima kasih. Barangkali sudah pertanyaan Pak Ibu? Sudah ada pertanyaan? Oke Pak, ini ada pertanyaan. Saya memang pernah pengen bermain di IT model. Kan itu studi, oke. Tapi saya kira masalahnya
kita dari bahasa fisika merujuk Hamiltonian. Hamiltonian istilahnya kita kumpul semua penyusun dan energi itu sedemikian teoremanya, you can extract any physical quantity you want. Nah, sama dengan itu kita bangun Hamiltonian dengan struktur 3 dimensi. Nah di situ ada 3. Berarti kalau struktur dimensi dia punya coupling menjadi lebih besar. Artinya dia akan cenderung lebih stabil. Sama dengan masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain, tentu saja dia tidak rentan dengan. Nah, sama persis itu dia akan rebus against internal fluctuation. Jadi kalau kita tidak dapatkan fase transisi pada struktur dimensi yang lebih rendah, kita naik ke yang tinggi. Tapi kan pada akhirnya kita juga harus mencari. Jadi isu di fisika perubahan fase itu adalah mencari misalnya the so-called lower vertical dimension. Itu ya. Dari segi komputasi tentu saja akan lebih consuming. Tapi dengan katanya dalam model S yang 3 dimensi secara analitik itu sudah ada orang yang mencoba melaporkan bahwa kan yang eksis dalam analitik solusi itu juga. Jadi maksud dengan solusi analitik adalah you obtain the analytical explanation partition function. That is solvable. Ya, that is solvable. Dan kalau ada solusi seperti itu biasanya metode-metode optimasi yang dikembangkan itu akan di-replace ke situ. Makanya sangat penting keberadaan solusi-solusi di sini karena satu aspek dari belajar simulasi itu juga adalah terkait dengan optimasi, menguji powerfulnya suatu core dan seterusnya. Menjadi bagian dari banyak kajian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sulaiman. Kalau yang model Kissinger itu dikerjakan secara analitik. Itu dia. Jadi awalnya 2 dimensi yang solusi yang ensemble. Terus naik 3 dimensi sudah ada orang yang melaporkan. Kalau yang strukturnya kami ada randomness, tidak ada jalan untuk memasukkan. Itu sebabnya kemarin di CCP Conference ada sedikit perdebatan di spin-off topiknya itu karena ada plenary sebelumnya bahwa dia bilang bahwa computational physics itu do not invent, do not discover. Kemudian di dalam spin-off itu one of the great guys ada di situ, dia bilang yang bicara memang raise the question kenapa bisa begitu? Why did you say that computational physics do not invent, hanya berkontribusi saja? Dia bilang ya berubah sekarang, metode fisika dulu berubah dilengkapi dengan komputasi dan kontribusi orang komputasi juga. Tentu saja tidak boleh di buktinya orang juga bercerita tentang misalnya computation gravity misalnya itu ada grupnya karena metode fisika itu berkembang bukan saja analitik tetapi ke komputasi sehingga biasanya juga itu saya kira ada bagian yang benar di referensi tadi ini bisa memperbodoh juga kalau ada mesti masalah sederhana di kalkulator. Jadi padahal orang yang bekerja bisa sungguh-sungguh mengapresiasi keberadaan solusi analitik karena begitu ada solusi analitik semua metode-metode yang dikembangkan itu pasti direferensi ke situ. Karena apa yang bisa menjadi benar sesuatu algoritma kalau tidak ada pembanding yang didapat dalam metode analitik. Itu sebabnya solusi 2 dimensi metode Ising tetap saja desain sampai sekarang ini paling banyak oleh karena keberadaan itu. Keberadaan solusi analitik sungguh-sungguh sangat menjadi sentral juga. Untuk kaitan dengan yang tadi yang random itu, if you can do it, ya. Okay, maybe let's applause.